Selamat siang Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam webinar Communication in Family Business yang diselenggarakan oleh Jakarta Consulting Group. Perkenalkan, nama saya Marlin. Saya bertindak sebagai moderator untuk webinar hari ini. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, topik yang akan kita bahas yaitu mengenai communication in family business. Dalam webinar ini, kita akan mengupas secara mendalam mengenai sources of conflict in family business, 7 critical issues in family business, the importance of communication, kemudian tips for communicating. Adapun susunan acara untuk webinar hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi oleh pembicara, yang ketiga sesi tanya jawab, di mana selama proses penyajian materi, apabila peserta memiliki pertanyaan, dapat mencatat terlebih dahulu, kemudian nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Kemudian yang keempat yaitu penutup. Sebelum kita mulai penyajian materi oleh pembicara, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu secara singkat company profile Jakarta Consulting Group dan pembicara webinar kita hari ini, Ibu Patricia, CEO dari Jakarta Consulting Group. Jakarta Consulting Group atau disingkat dengan JCG adalah perusahaan yang telah berdiri lebih dari 35 tahun dan bergerak di bidang konsultasi manajemen, khususnya strategic management. Dengan memiliki goal yaitu, our goal is to assist our clients to achieve theirs, Jakarta Consulting Group memberikan 4 jasa pelayanan atau yang disebut dengan the pillars of excellence, yaitu consultation, in-house training, executive search, dan executive assessment. Selain itu, fokus bidang JCG atau yang disebut dengan the foundations of excellence antara lain, business transformation, corporate culture, business and marketing, organization development and behavior, human capital, dan quality management. Berikutnya kita masuk dalam perkenalan pembicara webinar hari ini, yaitu Ibu Patricia Susanto, CEO dari Jakarta Consulting Group. Patricia Susanto, pendidikannya antara lain, Master in Human Resources Management di Griffith University, Brisbane, Australia, Master in Psychology, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, Bachelor of Science, Organisasi Manajemen dan MIS, University of Southern California, Los Angeles, USA. Kemudian terlibat pada aktivitas sebagai berikut. Anggota dari alumni USC Indonesia, Committee Board of Young Entrepreneur Council, pembicara dalam seminar dan talk show yang tidak hanya diadakan oleh JCG sendiri, namun turut diundang untuk menjadi pembicara oleh organisasi-organisasi lain. Kemudian, author of books and articles. Baiklah Bapak dan Ibu, sekarang kita akan masuk dalam webinar Communication in Family Business. Waktu dan tempat saya persilakan. Mari kita sambut Ibu Patricia Susanto. Baik, terima kasih Marlin. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah kembali lagi di webinar Jakarta Consulting Group. Ini udah minggu ke-9 kita hampir melakukan WFH ya Bapak dan Ibu, dan saya lihat beberapa nama-nama, wajah-wajah yang sama yang mengikuti seminar webinar Jakarta Consulting Group secara rutin setiap minggunya. Ini adalah webinar kami yang terakhir di bulan ini sebelum kita masuk ke Lebaran. Nanti kita akan adakan lagi di bulan Juni. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke topik kita hari ini. Topik kita hari ini lebih mengerucut lagi, yaitu tentang family business. Saya anggap Bapak dan Ibu yang ada di sini semuanya adalah partisipan dari family business. Entah itu owner,
entah itu second generation, entah itu third generation, atau mungkin profesional di perusahaan keluarga. Jadi topik hari ini adalah memang spesialisasi dari Jakarta Consulting Group, yaitu adalah family business. Kalau kita ngomong family business, Bapak dan Ibu, terutama yang sering bekerja sama dengan Jakarta Consulting Group, sering diskusi dengan Jakarta Consulting Group, jawabannya dan pertanyaannya itu gampang. Pertanyaannya selalu, apa sih yang enak untuk perusahaan Anda? Apa yang paling baik untuk keluarga Anda? Dan jawabannya adalah komunikasi selalu. Kita lakukan komunikasi. Yang kami lakukan dalam konsultasi family business adalah practicing your communication skill. Sesuatu yang gampang, sesuatu yang mudah, yang kita lakukan sehari-hari non-stop, akan tapi begitu dalam konteks family business, itu biasanya menjadi sangat kompleks. Kita masuk dulu ke materi kita. Ada polling ya, Bapak dan Ibu, saya senang banget dengan polling karena menurut saya ini akan mendapatkan data juga. Nah, pertama pollingnya adalah, silahkan diisi ya, seberapa sering Anda berkomunikasi dengan keluarga Anda? Tidak pernah, jarang, atau sering? Silahkan. Kalau tidak pernah tuh mungkin ya seperlunya aja, jarang tuh mungkin sebulan sekali, sering itu setiap hari. Kemudian yang kedua, topik apa yang biasanya Anda bicarakan dengan keluarga Anda? Tentang bisnis keluarga, politik dan ekonomi, masalah keluarga, atau lain-lainnya. Boleh dipilih sebanyak-banyaknya. Boleh dipilih semuanya, Bapak dan Ibu. Oke. Yang ketiga, bagaimana kualitas komunikasi yang ada di keluarga Anda? Baik, buruk, cukup bagus, bagus, sangat bagus. Silakan. Kalau buruk itu, aduh ngomong seperlunya aja. Cukup bagus, yang penting orang tua seneng. Bagus itu bisa ngomong heart to heart. Sangat bagus itu, aduh semuanya didiskusikan. Secara general ya Bapak dan Ibu ya. Nah, coba setelah ini kita lihat hasil pollingnya sudah semuanya. Bentar, kita tunggu sebentar lagi, masih pada mengisi pollingnya. Yang pertama, berapa sering Anda berkomunikasi? Kadang-kadang banyak yang sering berkomunikasi. Topiknya apa? Macam-macam. Mulai dari anak-anak, masak, kesehatan, ada juga yang non-stop ngomongin bisnis, keluarga, dan juga kualitasnya. Yang penting adalah kualitasnya. Yang penting ABS, yang penting Bapak seneng. Yang penting nggak berantem, gitu kan? Atau semuanya berantem pun nggak apa-apa. Yang penting kita diskusikan semuanya sampai tuntas. Nah, wah, orang Indonesia emang hebat ini. Kita sering berkomunikasi, ini hasilnya Bapak dan Ibu. Dan topiknya biasanya adalah masalah keluarga, dan lain-lainnya juga banyak. Ada bisnis keluarga, politik dan ekonomi secara keseluruhan. Dan kualitasnya cukup bagus. Very good. Jadi di sini kita melihat memang kualitasnya ini yang kita ingin naikkan. Yang kita ingin fokuskan di sini adalah kualitasnya, bukan frekuensinya ya Bapak dan Ibu ya. Frekuensinya kita bisa dengan adanya grup chat dan lain sebagainya, bisa komunikasi terus-terusan. Tapi yang penting adalah kualitasnya. Jangan sampai Bapak dan Ibu berkomunikasi setiap hari, setiap saat, akan tetapi sebenarnya tetap nggak ngerti maksudnya mereka itu seperti apa. Jadinya hanya terpaksa. Kualitasnya yang paling penting. Kualitas itu kita tahu mereka mau ngapain, motivasinya apa, dan bagaimana kita menempatkan diri kita sendiri. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu, kalau ini ada data, ada survei, pada saat ini communication pattern-nya adalah pertama, sering talk regularly tentang between family leaders, ya. Kemudian listen to each other, itu yang masih kurang. Kemudian bring the issues to the open, itu masih kurang juga. Jadinya is a lower satisfaction across the board.
pernah didiskusikan, tetapi nggak tuntas. Pernah kita berusaha mendengarkan, tapi ego kita dan pikiran kita udah sangat sebel biasanya, karena kita kalau keluarga kan kenal sejak bayi, apalagi kalau orang tua kan kenal sejak bayi. Saudara-saudara, kakak adik sudah kenal sejak kecil. Sebelum dia ngomong, kita sudah predetermined condition, ya kan? Pre-existing condition, kalau yang sakit itu biasanya ada pre-existing conditionnya, kita bawa terus sampai ke sini, sehingga waktu mereka ngomong A, kita udah tahu, dia begini, dia begini, dia begini. We already judge them. Ini adalah communication pattern yang kita sering dapatkan. Kita juga melihat source of conflict in family business. Kalau Bapak dan Ibu lihat source of conflict-nya ini, sekarang kita melihat adalah apa? Financial stress, oke. Tapi yang paling tinggi adalah family member communication style. Kalau dilihat di sini di grafiknya ada communication style itu sangat-sangat tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Jadinya sebenarnya permasalahannya itu yang membuat konflik di family business bukan masalah financial, bukan masalah future of vision, bukan masalah succession, bukan masalah gaji, bukan masalah kompetensi, tapi adalah komunikasinya. Nah, komunikasinya ini yang ingin kita bahas pada hari ini. Kenapa? Kalau kita bisa bahas dan kita bisa lakukan perubahan, itu yang nantinya akan membuat permasalahan-permasalahan lainnya hilang. Nah, Bapak dan Ibu, sebelumnya kita akan masuk dulu ke importance of communications. Kita harus tahu motivasinya masing-masing keluarga. Ya, Bapak dan Ibu ada di family business. Family business ini very complex, ya. Kita punya beberapa kasus konsultasi kami yang sangat kompleks, yang sederhana, semuanya tergantung bagaimana kita menempatkan diri. Jadi, secara teori Bapak dan Ibu, family business itu selalu ada 3 circle. Minta pointer, sorry. Sebelumnya, di pointer. 3 circle. Yang pertama, yang biru adalah family as a family. Ya, family as a family itu adalah anggota keluarga saja. Ya, semua orang adalah anggota keluarga. Biasanya kalau kita melakukan konsultasi family business, menentukan who is the family aja diskusinya panjang. Pertanyaan gampang. Menantu itu keluarga bukan sih? Keluarga dong. Oke. Kemudian kalau adik sepupu yang sudah mengabdi kepada perusahaan selama 25 tahun, keluarga bukan? Waduh. Dia sudah ngebantuin perusahaan ini, keluarga ini, selama 25 tahun, jatuh bangun, nggak minta apa-apa, ya, bekerja sesungguhnya, membantu, berdedikasi, berprestasi, dianggap keluarga apa enggak? Mulai pertanyaan sulit di situ. Ada yang menjawab iya, ada yang menjawab tidak. Family as family, ya. Kemudian ada yang merah. Family as manager or employees. Kalau saya bekerja di dalam perusahaan sebagai manajer atau employee, saya profesional dong. Saya dianggap sebagai profesional. Ya kan? Berarti saya dengan rekan saya di bagian produksi, ya, yang di-hire oleh orang tua saya di bagian produksi 10 tahun yang lalu, sama kan? Sama. Tapi saya keluarga. Kenapa ada yang mulai ada di tengah-tengah? Ya. Kemudian ada yang purple, family as owner. Family yang hanya sebagai pemilik, tidak bekerja, tapi dia punya saham, itu adalah family as owner. Yang membuat complicated adalah ada anggota keluarga yang di biru, ada yang di overlapping antara biru dan ungu, ada yang di overlapping antara biru dan merah, dan ada yang di ketiga-tiganya.
Jadinya Bapak dan Ibu di situ adalah komplikasi dari bisnis keluarga. Karena kenapa? Topinya beda-beda, ya. Gini, contohnya, ibu tidak punya saham. Ibu fokus di keluarga saja. Motivasi beliau apa? Keluarga rukun, ya kan? Keluarga rukun, hidup nyaman, nggak perlu neko-neko, yang penting anak-anak happy, punya kehidupan yang baik, ngurusin cucu-cucu. Online sih. Very basic family life. Aku Oke? meeting online sih. Tapi dia bisa ini nggak? Dia mereka bisa menambahkan stres kepada orang yang lain tidak? Bisa, karena fokus mereka adalah rukun. Begitu ada yang berantem, ada yang berdiskusi tentang bisnis keluarga yang bersitegang, anaknya misalnya, bersitegang di anggota keluarga yang manajer tadi ini, yang masih overlapping merah dan biru tadi ini, beliau bilang, nggak usah diomongin deh, ngalah aja sama kakakmu, ngalah, yang gede harus ngalah gitu ya. Sekarang aja saya seorang ibu, saya punya anak 3, anak saya yang besar selalu bilang, kenapa yang besar harus ngalah? Udah komplain ya, daripada berantem berisik ya, daripada dia udah komplain, why the eldest harus ngalah? Well, mama aja yang ngalah, mama is the oldest one gitu kan. Nah, sekarang siapa ini? Kalau yang menengahi bukan seorang ibu, anaknya 2 berantem masalah bisnis, pressure-nya ibu diberikan kepada ayah, sedangkan ayah ada di tiga-tiganya, lapisan purple, ungu, biru, dan merah. Jadi ayah itu biasanya di tengah-tengah. Dia pemilik saham, dia bekerja, dia juga kepala keluarga. Jadinya tambah bingung lah. Kalau saya belain anak saya, nanti berantem sama istrinya. Kalau saya nggak belain anak saya, nanti bisnis saya gimana? Kalau saya sebagai owner ini, tapi saya merasa keputusannya juga salah. Jadi topinya itu banyak banget Bapak dan Ibu. Di sini menjadi komplikasi dari family business sehingga komunikasinya menjadi rentan. Kenapa menjadi rentan? Karena kita juga melihat kalau yang merah dan juga yang biru, misalnya yang biru itu adalah anggota keluarga yang tidak masuk dalam bisnis, tetapi nanti dia akan memiliki bisnisnya. Hati-hati ya, yang purple tadi ini, overlapping antara biru dan purple. Overlapping antara biru dan purple itu adalah bagaimana mereka akan menjadi pemilik saham. Nggak kerja, saya seorang dokter, anaknya 3 misalnya, 2 kerja, 1 nggak kerja, 1 menjadi dokter. Tapi sang dokter ini pun nantinya akan jadi pemilik saham. Pemikirannya apa? Saya nggak perlu kerja, I don't really care about the company, as long they're happy, I'm happy, I get my dividend, there is additional income for me, whatever it is your decision. But do not take me for granted, or jangan sampai membuat keputusan yang salah sehingga additional income saya berkurang. Gitu kan. Nah, pemikirannya beda-beda. Ini kenapa kita lihat memang topinya itu menjadi sangat penting waktu kita melakukan komunikasi antara anggota keluarga. Berikutnya, kita sedikit latihan Bapak dan Ibu. Ini kalau topi ini biasanya apa sih? Topi ini adalah topinya kalau kita katakan seorang investor atau seorang owner dari family business. Ya kan? Very formal, very elegant. Kita fokusnya adalah kita mau ekspansi, kita mau bisnis, kita mau kembangkan family kita, bagaimana kita bisnis kita terus berkembang. Jadi topinya ini very formal, yang kita diskusikan adalah benar-benar hanya tentang bisnis. Yang boleh pakai topi ini siapa? Yang tadi overlapping merah, overlapping biru, atau semuanya boleh pakai ini? Nggak boleh. Yang boleh pakai topi ini adalah anggota keluarga yang aktif dalam bisnis atau sebagai pemilik dari bisnis. Family yang lain tidak boleh pakai topik ini. Karena kalau pakai topi ini juga jadinya apa orang itu? Orangnya so tahu. Nah, itu nggak boleh. Kita nggak mau melibatkan orang-orang yang so tahu, yang nggak tahu tentang bisnis, terlibat dalam diskusi bisnis. Jadi memang harus sangat mawas diri ya. Benar-benar kita harus tahu diri nih. Saya itu di mana?
topi aku yang saya boleh pakai di mana gitu. Next. Nah, ini kita sama siapa Hendy? Kita punya topi macam-macam. Ada yang party hat, mom's hat, kids hat, adult hat. Ini topi yang boleh pakai siapa? Boleh dipakai semuanya nggak? Boleh. Ini topi ini generic. Semuanya boleh pakai topi ini pada appropriate times. Ingat, kalau yang tadi investor, topinya investor hanya boleh dipakai oleh orang yang bekerja dan yang punya saham. Maaf, ibu-ibu, anggota keluarga lain, menantu yang tidak aktif dalam bisnis keluarga tidak boleh pakai topi itu, nanti jadinya orang yang so tahu. Ya, ini topi ini everybody can wear this. Ya, you can be as a kid, you can be as a parent, you can be sporty, you can be whatever you want, tapi at appropriate time. Kalau yang ini adalah timingnya yang harus tepat. Timingnya yang harus tepat ini kita mengatakan, saya pakai my party hat, my socialite hat lah ya, itu saya mau perusahaan keluarga saya kesannya baik. Kita lakukan CSR, kita lakukan sumbangan dan lain sebagainya. I want to wear my kids hat. Boleh. Kita mau have fun. Ya kan? Kita mau menjadi keluarga sesungguhnya. Kita mau bercanda dengan anak-anak, kita mau jalan-jalan. Pas jalan-jalan pakai topi ini, jangan pakai topi investor. Ya, again. Timingnya. Yang kali ini adalah timingnya, yang tadi adalah orangnya siapa yang boleh. Yang ini semuanya boleh pakai. Mau menantu, mau ayah, ibu, kakek, nenek, terserah, semuanya boleh. Ya, ini boleh dipakai. Yang penting timingnya harus tepat. Topi ini harus tepat dipakainya. Berikutnya adalah wizard hat. Siapa yang boleh pakai wizard hat, Bapak dan Ibu? Orang yang mana? Yang di biru, yang di merah, atau yang di purple, apa di overlapping masing-masing boleh. Who is the wizard hat? Ini biasanya orang yang ada di golongan tadi itu yang tiga-tiganya kena. Investor, no, bukan Pak Hendy, bukan purple, harus yang di tengah-tengah. Purple, merah, dan biru. Kenapa? Kenapa? Karena ini harus make things happen. Ini adalah wizard hat ini yang paling susah. Ada masalah, you have to solve it. Ya. Ada masalah, you make it go away. It's all the problem is your problem. Ada kan yang kata pepatah mengatakan, my problem is our problem, your problem is our problem. No. This one is my problem is my problem, your problem is my problem, our problem is my problem. Jadinya yang mau pakai wizard hat ini siapa? All the problem goes to that one person. Atau biasanya a few person. Wizard hat-nya boleh ada kecil, boleh ada gede ya. Tapi ini biasanya adalah orang-orang tua atau future successor. Ya, kalau Bapak dan Ibu, saya lihat di sini ada beberapa generasi kedua ya. Future successor, you want to use your wizard hat? You want to try it with a small hat? It's time. Today is a good time. Banyak krisis yang kita hadapin. Ini adalah taking care of other people's problem and the company's problem. All the problem, you make it go away. Kenapa it's a wizard hat? Because you can make it go away. Gimana caranya? It's up to you. Gimana caranya? Itu adalah terserah Anda. Tapi yang penting adalah Anda bisa melakukannya. Nah, kadang-kadang waktu kita melakukannya ini yang membuat kita sakit hati. Atau kita sudah melakukannya, tapi tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Sudah kita melakukannya, orang lain malah mencaci maki. Ya, banyak ya kita lakukan hal yang terbaik untuk perusahaan, kita udah berkorban, bukan diterima kasihin, malah digosipin di belakang, ya kan? Diomongin. Katanya kita mau take over the company, katanya kita mau begini, kita mau begitu, tapi sebenarnya kita trying to be better. Nah, ini Bapak dan Ibu, tadi kan kita sudah tahu ya, timingnya dan siapanya saja boleh mengambil komunikasi topiknya apa saja. Berikutnya, ada
motivasinya. Bapak dan Ibu harus ingat. Tadi kan rules-nya ya Bapak dan Ibu ya. Sekarang motivasinya. Kalau ini gambarnya sudah senior, ini adalah motivasinya apa? I have worked hard, I want to enjoy it. Ya kan? I am worried my family cannot handle the responsibility. Itu kadang-kadang adalah worried-nya. Kemudian dia juga lack of attention. Bapak dan Ibu, kalau yang punya orang tua yang mungkin udah 60, 70 plus, sekarang masih sangat aktif, saya tahu banyak orang tua yang super aktif, udah umur 80 saja, super aktifnya, luar biasa, kitanya kalah gitu ya. They want attention. Jadinya, if you take over everything, if you can solve everything, terus mereka ngapain? Again, ya, mereka ngapain? Jadi kadang-kadang mereka against your decision. They go against your decision karena mereka juga bingung. Kalau nggak saya ngapain? Mau saya suruh arisan terus, seminggu mau arisan berapa kali? 10 kali. Itu seminggu udah sehari udah 2 kali. Suruh main golf, males. Ini males. Tapi I want attention. Don't forget that your parents, your grandparents need a lot of attention, not just from you ya. Bukan attention, hai opa ngapain, itu bukan. Attention bahwa mereka masih hebat. They used to be great, they are still great. I can see people, itu yang biasa kita punya satu klien umurnya udah 86, masih ke kantor setiap hari, masih lead, apa tuh namanya, Monday briefing, kalau mereka katanya ada doa pagi, dia masih lead, dia dapat attention di situ. Karena memang itu harus diberikan kepada mereka. Kadang-kadang decision yang mereka berikan tidak sesuai dengan apa yang kita rancangkan pada hari ini, tetapi ingat, they need the attention, jadi splurge, jadi royal sedikit sama mereka. Ya, mereka mau apa, kasih. Mereka mau apa, kasih. Jangan terlalu ngirit dengan orang-orang yang sudah sangat-sangat berjasa memulai family business kita. Dan di sini motivasinya kita harus mengerti. Karena mereka sebenarnya masih takut, bisa tidak kita handle the family business yang sudah besar. Saya asumsikan keluarga Anda nih kalau sudah masuk ke third generation, biasanya kita ketemu dengan yang seperti ini di third generation family business, kakek neneknya sangat hebat, dan mereka masih mau berkarya, berikan mereka kesempatan. Mereka mau start new business, Bapak dan Ibu, ini bukan, ini is real story. Ada orang yang umur 86, 85 masih baru mau start new business. Kita bilang, aduh ngapain sih? Investasinya juga nggak sedikit. Tapi gimana pun berikan. Kalau emang company-nya masih bisa support, berikan. Karena itu adalah legacy mereka, dan kalau tidak, mereka biasanya akan merasa tertekan. Mereka tertekan, apa yang terjadi? Kita semua juga tertekan. Jadinya, Bapak dan Ibu, hati-hati, understanding the motivation of each generation itu sangat penting. Ini adalah, saya sudah kerja, saya mau enjoy, tapi saya mau tetap ada attention bahwa saya itu hebat. Itu nggak boleh lupa. Saya sudah bekerja, saya successful, saya mau hura-hura, saya mau jalan-jalan, saya mau buat yayasan dan lain sebagainya, tapi saya tetap mau bekerja, dan saya tetap mau tahu tentang perusahaan, dan saya perlu perhatian ekstra dari, bukan hanya dari orang sekitar kita, tapi eksternal juga, ya, bukan dari keluarga saja attention ini, dari eksternal juga. Nah, itu sangat-sangat perlu. Ini motivasi mereka. Slide berikutnya adalah, ini kalau yang kita bilang di generation X. Ya, di generation X ini yang paling sulit. Apa ini mungkin generasi kedua ya. Di tengah-tengah tadi kan generasi baby boomer misalnya kita bilang ya, umurnya 76 tadi seperti ini, 76, 80, oh masih ke kantor tiap hari, masih seger deh, pokoknya kita juga kalah. Nah, ada juga yang di tengah-tengah nih, dia worry-nya banyak loh. Ini kalau Bapak dan Ibu lihat, ini semuanya worried. I'm worried about mom and dad, I'm worried about my in-laws, I'm worried about my kids, I'm worried about the company.
I need to make sure I can handle the responsibility. Gayanya sih, wah biasanya sih pede ya. Tapi dalamnya, aduh bisa nggak ya sebenarnya ya? Can I do this? Am I ready to do this? Gitu kan? Especially kalau yang tadi first generation-nya luar biasa supernya. Generasi kedua itu bisa agak, can I actually do this? We have so many questions and worry. And then I want to do more, ya kan? I have to show I exist, I can expand, I can make the family grow, and we can tetap bisa rukun, gitu. Nah, tapi I need time, I need more team, I need more energy, and yet Bapak dan Ibu, jangan lupa, there's so many distraction. Jangan sampai pelariannya, motivasinya ini karena worried ya banyak, pelariannya ke so many distraction yang extracurricular activities-nya terlalu banyak. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kita harus lihat motivasinya apa. Answer the worries. Make sure when you talk to your parents, kalau kita third generation and this is your parents, make sure that you answer all these worries. If this is your husband or your wife, make sure that, you know what, you don't have to take care of my parents. I can take care of them. You don't have to take care of the in-laws. You don't have to take care of the kids. Just take care of the companies. I'll handle it. Split. Ya, kalau bapak dan ibu ada menantu, kita split the works. Kemudian kalau nggak ada gimana caranya? Kita harus punya supporting system yang luar biasa. Jadinya, kalau orang tuanya tahu anaknya worried seperti ini, biasanya membuat social circle-nya juga lebih enak. Pegawai-pegawai juga tahu, waduh bos gue ternyata banyak ya khawatirnya ya. Bisa ini, bisa itu, dan lain sebagainya. Apalagi kalau anaknya banyak. Wah, biaya sekolah sekarang mahal banget. Apa nih energinya, bagaimana cara membaginya? Nah, ini Bapak dan Ibu, kita harus tahu nih, motivation mereka tuh apa. Kalau dilihat ini motivationnya apa? Nggak ada motivasinya adalah yang penting hari ini saya lewat dengan selamat aja ya. Yang penting answering my worries. This is a lot of kekhawatirannya kebanyakan. Jadinya as long as somebody can take away one of kekhawatiran ini, kita bisa baik-baik aja. Jadinya Bapak dan Ibu yang penting juga di sini, kalau berbicara dengan generasi yang kedua ini, biasanya kita harus lihat, mana ini yang kita harus pilih. Perusahaan kah? Kalau perusahaan apa? Kita take away their headache, one by one ya. Kita harus dipilah one by one. Karena ini kalau enggak nanti kebanyakan. Berikutnya, kalau yang baru masuk ke perusahaan, the world is my playground, let's do this, I can do everything, money punya, orang tuanya baik, supportive keluarganya, supportive bisnisnya baik, the world is my playground, I'll be great, don't worry people, nggak usah khawatir, I'll be great, give it to me. Ini biasanya anak-anaknya sangat menyenangkan. I'm going to make my family proud. Even though yang nggak kelihatan, underline-nya adalah I'm going to make my family proud. Jadinya orang tua, sekali lagi saya sering sekali dan sangat sedih kalau kadang-kadang ketemu dengan keluarga-keluarga yang kelihatannya baik. Wah, bisnis nggak usah diomongin ya, bisnisnya mah di mana-mana banyak dan besar-besar. Tapi anaknya ada yang cuma bilang, I want to spend time with my dad. That's it. Ayo mau nangis rasanya. Ada yang merasa, saya nggak diapresiasi, saya udah kerja keras, nggak diapresiasi. Ngapain? They only want to make my family proud. Ya, I want to make my family proud. Jadi orang tua dipupuk anak-anak ini sehingga mereka merasa bahwa orang tuanya bangga. Ada yang mereka seneng cuman date night, family date night aja, nonton nggak ngomongin bisnis, itu udah seneng. Ada yang waktu itu mereka rough family family conflict-nya cukup rough, tapi bapaknya sadar anaknya pegang satu yayasan, kegiatan CSR nggak terlalu hebat lah, dia buat fun run ya waktu itu untuk employees-nya buat fun run. Anaknya diminta untuk head up the activities,
diapresiasi, itu anaknya sudah bilang, papa sudah berubah, papa appreciate what I do. Itu jadinya membuat komunikasi di keluarganya menjadi lebih baik. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk diskusi, nanti kita lihat lagi tips untuk communication. Semuanya tahu, gampang ngomongnya, susah dilaksanakan. Listen, pertama ya, Tuhan memberikan kita 2 ears, 1 mouth, tapi kita pakainya mouth-nya lebih banyak daripada kuping kita. Listen, negotiate, compromise, understand, and again, listen. Don't forget that. Understand the motivation. Begitu kita tahu motivasi mereka, kita jawab kebutuhan mereka, pakai data ya Bapak dan Ibu, dan yang penting adalah jangan pakai emosional. Tadi kan di pertama kita bahas bahwa kadang-kadang orang belum ngomong, kita udah judging. So, use the data now, bukan the data then. Ya, data sekarang bukan data yang sebelumnya. Jadinya kita harus tadi itu less emotional, more in touch with the reality. Next, kita akan lihat, ini tips aja Bapak dan Ibu, ini kalau untuk orang tua, ini saya juga nemu ya, 55 positive things to say to your child, tapi kalau di family business, adalah yang paling penting adalah you are helpful, kamu di sini sangat membantu. Kadang-kadang banyak anak-anak yang langsung yuk lulus sekolah jeblosin masuk ke perusahaan, ngapain? Kalau ditanyain posisi kamu ngapain? Bantu-bantu siapa? Bantu-bantu papa. Ngapain sebenarnya? Bantu-bantu aja, nggak jelas posisinya. You have to make sure that you give them a good position and that they are helpful, dan mereka tahu that mereka helpful. I believe in you, terutama kalau mereka head up new project, ya. Kalau mereka go against the parents, biasanya nomor 25 nih, what you really did was brave, ya. Kadang-kadang mereka go against something. Mereka gagal, but you have to praise them. Ini mungkin untuk orang tua, ibu yang nggak ikut dalam bisnisnya, bisa mengatakan ini. 35, even if you make a mistake, you can fix it, ya. Kadang-kadang itu orang tua itu senangnya egonya sangat tinggi. Saya punya satu klien yang egonya sangat tinggi, di mana yang saya lakukan, orang tuanya mengatakan, yang saya lakukan itu benar. Ini third generation, jadinya anaknya selalu salah. Kalau mama tuh benar terus. Kamu sih nggak dengerin mama. Kamu sih gini. Jadi anaknya ya udah, akhirnya apa? Ya udah mama yang kerja. Ya. Jadinya if the kids makes mistake, it's okay. We live to make mistake as long as we learn from it, gitu kan? Yang 46 ini Bapak dan Ibu, ini susah sekali dikatakan oleh orang tua yang mempunyai bisnis yang cukup besar. You have a choice. Kadang-kadang anak-anak itu tidak mau masuk ke dalam bisnis kita, tapi kita nggak mau memberikan mereka pilihan tersebut. So 46, 49, if you think your kids gak cocok masuk ke dalam bisnis, itu harus dikatakan. Ini harus dikatakan heart to heart. You have a choice, whatever decision it is, we support you, we trust you. Nah, itu yang biasanya sulit dikatakan untuk orang tua yang tahu nih anaknya sebenarnya nggak mau masuk dalam bisnis. Tapi bisnis kita udah terlanjur besar. You have to, nggak ada lain, nggak ada no choice. Jadi kita, the choice is, dulu kalau kita joking adalah, you can have any cars you want, any colors you want, as long as it's black. Ya, you can choose anything you want, as long as it's black, gitu kan, kalau dulu. Tapi jadi, basically you give them, seems you have a choice, but you don't have a choice. 42, orang Indonesia susah sekali ngomong. I'm listening. Kita cuman pretend to listen. Kita introspeksi diri aja ya. Kita pretend to listen. Kita bilang, kita mau kok mendengarkan, kita tahu kok, ini kan semuanya kita tahu ya teorinya ini komunikasi ya, semua orang tahu teori komunikasi ya, tapi introspeksi aja. Kalau kita ngomong, kita diskusi dengan orang tua kita, apalagi untuk tough choice,
apa diskusi dengan saudara kita untuk tough choice, benar nggak sih kita listening? Apa kita sudah menyusun nih sebenarnya step berikutnya yang kita mau katakan apa saja, strategi untuk counter ini apa saja, bukannya mendengarkan, tapi kita menyusun strategi to counter. Nah, ini yang sebenarnya kita bilangnya I'm listening, but do you actually do listen? Itu yang kita harus benahi juga. Itu saya sendiri juga masih praktis. Kadang-kadang kita ketemu orang, kayak gini nih modelnya, sudah tahu deh, we're not listening. So we have to actually listen, blank page. Kita mulai dari hal yang baru, kita dengarkan apa saja, kita counter dengan data, baru kita bisa feedback. Nah, bagaimana kalau kita ngomong dengan orang tua kita? Tadi kan orang tua ke anak-anak ya, sekarang orang tua kita ke parents. Pertama, listen and try to put yourself in their shoes. Worry-nya apa sih, gitu kan? Kalau orang tua yang punya anak laki-laki pinter-pinter semuanya, gitu kan? Sekarang fenomenanya begitu. 15 tahun lalu mungkin, aduh anak saya nggak bisa kerja ya. Sekarang adalah anak saya 3, pinter semuanya, bisa kerja semuanya. Pusing saya, gimana caranya saya expand? Bagaimana caranya saya bisa membagi ini semuanya biar mereka nggak berantem, biar mereka bisa berkembang, tapi tetap satu. Dan tetap tambah besar, bukannya tambah kecil-kecil, bukan dibuat kerajaan kecil-kecil. Jadi ini adalah kita put them in their shoes. Jangan bilang, oh orang tua ini mah dia udah punya favorit, anak favoritnya si A, si B, si C. No. We put them in their shoes. Karena orang tua yang mau adil seperti apapun, kadang-kadang dianggap nggak adil sama anak-anaknya. Oke, kita punya beberapa klien lah yang coba adil. Ya, kalau kemana-mana bersama-sama, dibelikan barangnya sama-sama, sama semuanya. Tapi tetap aja dianggap nggak adil. Ya. Kemudian nomor 2, support them first. Kadang-kadang kita udah mau tadi itu mau go against. We have to support them. Baru kita, ini teorinya sama nih Bapak dan Ibu. Yes, titik, but, titik. Jadinya kan, ini biasanya kita harus menggunakan teknik yang sama. Yang ketiga, don't put them down. Sering sih kita ngomongin, aduh itu kan dulu ya, zaman dulu, masuk sekarang juga mau seperti itu. Itu mah ide-ide, aduh zaman dulu deh, nggak zaman. Nah, ngomong seperti itu membuat tadi, again, mereka adalah, I already successful, I want to enjoy, but I worried that you cannot handle the company. If you put them down, mereka akan lebih worried lagi. You increase their anxiety. You increase their anxiety bahwa, oh no, they don't even understand me, how they understand the company. So do not put them down. Yang zaman dulu tuh berhasil, zaman dulu oke. Kita compare, kita improve, tapi jangan bilang, aduh itu mah zaman dulu deh, udahlah nggak usah diomongin. Itu sering banget. Nomor 4, berapa banyak orang yang punya orang tua atau opa dan oma yang kayak kaset rusak. Dulu, kita ngomongin hal yang sama, cerita yang sama. Gimana? Saya yakin semuanya pasti ada di anggota keluarga kita. Nggak apa-apa, mereka udah lupa kok, mereka cerita sama kita. Kita aja masih ingat. Tapi, Bapak dan Ibu, yang penting adalah give the time. Listen to them. Listen to them again, and again, and again. Itu nothing to do. You don't just sip your mouth and listen to them again, and again, and again. We go this endless time, apalagi kalau di acara-acara keluarga ya, ini udah mau lebaran, kali ini nggak ketemu dengan keluarga, tapi kalau kita ketemu dengan keluarga, biasanya di acara-acara seperti cerita yang sama diulang-ulang, nggak apa-apa. Biarkan itu buat mereka seneng kok. Tadi again, attention, they need attention. So don't forget that, attention-nya. Kalau ada masalah, get them ready. Prepare them in advance. Bu, saya ada masalah, tidak terlalu besar, dikecilkan, minuscule the problem, tapi saya mau Ibu dengar dari saya dulu. Jangan sampai gosipnya dulu. Jadinya Bapak dan Ibu, please, again, get them ready. Kalau dengan kakek ini paling seneng nih, nomor 6 nih. Kakek saya ada masukannya tentang lalalala. Sebenarnya kita perlu apa? Kita perlu bolo atau kita perlu alay gitu kan. Bapak dan Ibu kalau ada masalah, you need your insight, kayak gimana nih caranya nih kita bisa ada masalah ini.
masukannya bagaimana? Jangan bilang masuk masalah ya, kasihan kakeknya dari tambah sepanen, tapi lebih saya mau diskusi masukannya bagaimana, kita punya waktu apa tidak. Yang paling penting Bapak dan Ibu adalah be clear and direct, be honest. Kalau ada masalah kita katakan masalah, kalau nggak bisa kita katakan nggak bisa. They love to help, ya, they love to help, and try to understand their point of view. Paling penting, do not argue or whine. Ini yang kadang-kadang generasi penerus whining dan argue. Argue boleh, berdebat boleh, bernegosiasi boleh, argue itu ngeyel. Kalau orang Jawa tuh ngomongnya ngeyel tuh, pokoknya saya begini, saya itu susah hidupnya, saya itu paling disia-siakan, saya itu paling banyak masalahnya, saya itu paling banyak bebannya, and whining. Whining itu mengeluh hal-hal yang kita tidak bisa rubah. Kenapa sih adik begini? Kenapa sih ini? Kenapa? Dengan suara yang seperti itu. Nah, itu biasanya udah malas. Orang tua sudah tahu karakter anak-anak masing-masing, orang tua sudah tahu karakter keluarganya mereka masing-masing lebih dibandingkan siapapun. Jadinya, do not argue or whine. Kita come and communicate clearly, directly, honestly, and then from their point of view. Dengan ini, Bapak dan Ibu, ini sedikit tipsnya. Silahkan dipraktekkan untuk bisa nanti kita komunikasinya lebih baik. Ada tadi Bapak dan Ibu, biasanya kalau di family business itu kita ada 7 critical issues in family business, dan ini biasanya kalau dengan komunikasi akan dapat kita hilangkan. Kalau kami melakukan konsultasi, biasanya kita mulai dari value conflict, succession, management structure, alignment, kompetensi, compensation, dan revenue distribution. Biasanya as long as we know the motivation and their needs and their worries, kita bisa tahu juga, bisa juga jawab dengan komunikasi yang baik. Itu yang paling penting. Ini saya ada sedikit exercise, coba kita lihat ya Bapak dan Ibu ya, kita dengarkan video ini, nanti ada polling setelah itu dari rekan saya Marlin. Silakan kita nyalakan dulu videonya. Udah kedengeran. Oke. Yani or Laurel? Yani. 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 People all over the world are listening to this, arguing about it. Sudah kedengeran Bapak dan Ibu? Coba boleh tahu dong, dengarnya Laurel atau Yani? Yani. Berapa banyak yang dengar Laurel atau berapa banyak yang dengar Yani? Oh, Yani semuanya. Oke, ada yang dengar Pak Gafur, kok bisa dua-duanya Pak, hebat sekali kupingnya Pak. Yani dan Laurel. Oke. Nah, very good. Ini sebenarnya adalah satu rekaman yang memang bisa terdengar kalau yang kupingnya, kalau nggak salah yang kupingnya ini ya, yang kupingnya muda, kalau nggak salah itu dengarnya Yani. Kalau udah agak-agak senior itu katanya dengarnya Laurel. Jadinya, tadi Pak Gafur dengarnya dua-duanya, berarti Bapak luar biasa, Pak kupingnya Pak. Jadi ini katanya adalah dari frekuensinya. Jadi mereka menyetel frekuensinya, frekuensi tinggi sama frekuensi rendah, satu rekaman, tapi frekuensi tinggi atau frekuensi rendah. Dilihat dari situ, baru ternyata dengan begitu, kenapa saya menggunakan untuk komunikasi, kita bisa melihat bahwa kita berbicara satu hal, ditangkapnya berbeda dengan orang yang lain. Kita bilang, terima kasih Pak atas Bapak baik sekali mau membantu saya, dan ini dia bilang aduh dia nyindir, kita bantunya cuma sedikit. Nanti ada yang kita bilang kok kita nggak ditolongin, nanti kita minta tolong, ternyata mereka membalasnya adalah oh orang ini needy sekali, kok minta tolong terus, nah, dan lain sebagainya. Jadi saya menggunakan hal ini hanya untuk memastikan bahwa satu kata yang kita ucapkan bisa diinterpretasikan berbeda-beda. Oke, itu slide saya yang terakhir. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Saya kembalikan ke moderator, silahkan. Baik, terima kasih Bu Patricia. Bapak dan Ibu, kita telah mendengarkan pemaparan materi yang sangat informatif dari Ibu Patricia.
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi yang lebih interaktif lagi, yaitu sesi tanya-jawab. Saya kira waktu yang telah diberikan untuk sesi tanya-jawab sudah selesai. Mohon maaf sebelumnya apabila ada yang pertanyaannya belum sempat disampaikan kepada Ibu Patricia. Apabila Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan kepada Ibu Patricia, bisa melalui WhatsApp tadi seperti yang disampaikan, kemudian juga bisa mengirimkan pertanyaannya ke info@Jakarta Consulting Group. Kami akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin mempelajari kembali materi yang sudah dipaparkan tadi, bisa melalui YouTube kami di Jakarta Consulting Group. Baiklah semuanya, rangkaian acara webinar hari ini telah selesai. Terima kasih karena sudah berpartisipasi dalam webinar ini. Saya Marlin sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Patricia sebagai pembicara hari ini, dan kepada Bapak Ibu sekalian mewakili Jakarta Consulting Group. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih semuanya atas partisipasinya.